ikan yang jumbo itu yang makannya banyak. Nah, biasanya ikan yang banyak itu makan itu biasa mulutnya besar. Nah, biasa kalau ikannya mulutnya besar, kepalanya besar. Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Nah, kita ketemu lagi di Koispedia. Kali ini kita masih melanjutkan topik yang lalu. Ternyata masih panjang. Di pembahasan kali ini ada banyak yang menarik. Tentang membeli koi, tentang memelihara koi. Semua aspek tentang koi kita akan bahas. Tapi satu-satu, nggak semuanya. Satu-satu nanti dibagi yang banyak. Oke? Yuk kita lanjutkan. Ciri-ciri koi yang bisa jumbo tuh yang seperti apa gitu? Gimana kita milihnya? Memang penting melihat bloodline-nya. Bloodline nomor satu ya. Kalau kayak Gosanke kan kita mengetahui bloodline yang besar-besar itu seperti Sakai, Dainichi, Momotaro gitu ya. Oh, oke. Tapi bloodline itu bukan satu-satunya variabel dan bukan variabel yang utama juga kalau menurut saya. Oh. Karena belum tentu dalam satu bloodline itu memiliki keturunan yang otomatis bisa besar semua. Jadi memang pertama kali yang biasa saya lihat adalah apakah ikan itu bermulut besar dan berkepala besar. Selanjutnya adalah pemberian pakan. Tadi saya juga sepakat dengan Pak Slamet ya. Tapi saya lebih sepakat pemberian pakan yang optional, optimum. Optimum dan menggunakan pakan yang berkualitas. Atau misalkan Pak Sony punya ikan 60-65 kilo, 60-65 cm. Ya. Mungkin berat rata-ratanya 5 kilo nih. Ya. Punya 20 ekor juga. Oke. Berarti 20 ekor dikali 5 kilo berarti 100 kilo. Per hari 3%-nya itu harus 3 kilogram. 3 kilo. Nah, lalu 3 kilo, bayangin. Jadi itu cukup banyak. Nah, gitu. Tapi saya lebih menyarankan jika takaran 3 kilo itu kita bagi ke banyak waktu pemberian pakan. Jadi mau 6 kali, mau 10 kali, mau 12 kali lebih banyak itu akan lebih baik. Tapi tentunya dengan takaran yang tadi ya. Oke, 3 kali. Itu, tapi sekali lagi saya menekankan bahwa ini kalau kita memang tujuannya ingin membuat ikan itu cepat besar atau menjadi besar ya. Nah, lalu jadi tadi pemberian pakan yang lebih sering lebih baik dibanding kita memberikan takaran 3 kilo itu hanya dalam satu pemberian kali pakan atau 2 kali pemberian. Oke. Pertama, kalau kita memberi pakan dalam satu waktu dalam jumlah yang banyak, pertama pakan itu tidak cepat habis. Dengan pakan itu tidak cepat habis, maka dia akan mencemari air. Ya. Itu berpengaruh buruk juga. Lalu yang kedua, kalau ikan terlalu banyak makan dalam suatu waktu, karena ikan itu tidak punya lambung, jadi karena yang terserap itu hanya sedikit oleh tubuh, jadi dia lebih banyak waste yang langsung terbuang. Gitu. Oh. Jadi kotorannya akan lebih banyak. Ya, ya. Dan itu lagi-lagi juga akan mencemari apa namanya air kolamnya itu. Kolamnya. Oke. Jadi saya sih lebih menyarankan jika takaran yang sudah kita tetapkan itu diberikan dalam waktu beberapa kali pemberian pakan yang lebih banyak. Oke. Jadi kalau misalkan kita terlalu sibuk sehari-hari kerja tidak sempat memberikan makan, kalau saya sih lebih menyarankan kita menggunakan auto feeder ya? Auto feeder ya. Oke. Lalu berikutnya selain itu ikan itu sebaiknya banyak bergerak. Biasanya kalau ikan kolam yang tidak terlalu besar, kita bisa mengakalinya dengan pemberian arus. Dengan pemberian arus itu ikan otomatis dipaksa harus bergerak meskipun diam ya. Jadi dia diam, tapi ekornya terus bergerak. Oke. Jadi kayak ibaratnya kayak kita naik sepeda statis lah ya. Oh. Nah dengan ikan yang terus berolahraga, otomatis juga dia akan cepat lapar. Akan cepat lapar, jadi sehingga dia akan nafsu makannya akan banyak. Dan ikan yang cepat, yang terus bergerak atau rajin bergerak itu, otomatis sistem pencernaannya akan lebih baik. Sistem pencernaannya akan lebih baik, maka kotorannya juga akan lebih sedikit. Dengan kotoran yang lebih sedikit, menyebabkan kerja filter yang lebih ringan. Dan akhirnya menjadikan kualitas airnya juga lebih baik.
Jadi kalau Oke. memang kita sudah dalam track itu, kita sudah dalam track siklus yang benar. Oke. Selanjutnya oksigen, Oksigen. dissolve oksigen yang terlarut ya. Jadi memang kalau kita di dalam kolam itu cukup banyak oksigen, otomatis metabolisme ikan juga akan semakin baik. Akhirnya balik lagi tadi, dengan metabolisme ikan semakin baik, maka pencernaan ikan juga jadi baik juga. Oke. Kotoran ikan lebih sedikit, kerja filter juga tidak terlalu berat. Akhirnya membentuk suatu lingkungan yang baik juga untuk kolam. Lalu apa namanya? Untuk oksigen, sorry saya potong. Untuk oksigen ini berapa angkanya, Pak Data? Kalau DO yang pernah saya pernah baca tuh sekitar 6 sampai 8 mg per liter ya Pak. Kalau nggak salah sih segitu ya. Ya. Tergantung suhu air. Tergantung suhu air. Tergantung Makin suhu air. dingin, makin oksigen terlarut yang bisa ditahan di air, makin dingin. Makin bagus ya. Jadi kalau Makin- airnya lebih anget, ditembak oksigen sebanyak apapun, airnya hanya keluar ke udara aja nguap. Tapi airnya makin dingin, dia bisa menahan oksigen dalam air. DO-nya istilahnya, DO-nya bisa makin tinggi. Jadi memang ada, itu bisa dilihat di Google kok, ada Iya, iya. tabelnya. Oke, ya, oke. Tetapi ya 6 sampai 8 miligram per liter atau Miligram. 6 sampai 8 ppm itu ppm. itu yang paling cantik. Ya, 6 sampai 8 Karena ya. kalau 5 pasti kurang, Ya, ya kan? 9 bisa ya, tapi sulit. Mesti airnya dingin, oksigennya mesti berlimpah gitu ya. oke. Ya. Kalau untuk teman-teman penghobi yang tinggal di, katakanlah di sekitar kita ya, Jakarta, mungkin Bekasi atau Bogor gitu ya, itu berapa kisaran ppm? Kalau misalnya mereka pakai kolam biasa yang tidak menggunakan chiller, artinya suhu biasa, suhu ruangan, tapi dengan sirkulasi yang cukup, kira-kira sudah mencukupi atau belum yang seperti itu? Cukup. Cukup ya? 7 ya? 7 paling enak, cantik. Betul. Oke, Betul. oke, oke. Jadi itu dengan aerator yang baik, Baik. Ya, cukup, terus kemudian tidak banyak pembusukan. Ya. Karena kalau kolam airnya busuk itu kan makan oksigen. Jadi kolam yang baik, yang tadi makannya baik, nggak banyak kotoran, nggak banyak busuk, otomatis bisa membantu oksigen naik. Naik. Jadi saya pikir paling cantik 7. 7 ya? 7. Oke, Kalau silakan boleh saya dilanjutkan. tambahin Silakan, lagi silakan. sebelumnya ini. Jadi setelah tadi apa namanya ikan banyak bergerak, oksigen juga berikutnya yang utama itu adalah penyegaran air. Penyegaran air itu Penyegaran maksudnya air. masuknya air baru setiap hari. Memang banyak literatur yang menyebutkan bahwa sebaiknya air itu ada air baru yang masuk itu sekitar 10%. 10% per day, per hari. per hari. Tapi kalau saya pribadi, saya dibanding memberi penggantian air yang seperti itu, saya lebih memakai sistem dripping water. Jadi saya mengucurkan keran selama 24 jam, tapi dengan air yang sangat kecil. Karena apa? Karena dengan begitu ikan juga tidak cepat stres karena ada terjadinya terlalu cepat perubahan air jika kita melakukan penggantian air 10% tadi ya. Ya. Nah, tapi sekali lagi dripping water itu juga kita harus melihat lokasi kolam dan juga sistem filtrasi yang dipakai. Karena kalau dripping water maksudnya bukan lokasi kolam ya, sumber airnya. Sumber airnya kalau kita pakai pump, kita nggak pernah tahu kadar klorinnya gitu. Jadi kalau sumber pump dari pump, saya sih tidak menyarankan dripping water. Atau misalkan lokasinya di pinggir pantai, sumber air yang ngambil dari tanah, saya juga tidak menyarankan dripping water. Oke. Nah, untuk sistem filtrasi juga kan saya belakangan ini banyak filter-filter yang alat-alatnya semakin canggih dan sophisticated gitu ya. Jadi memang alat itu diciptakan memang untuk membersihkan sekaligus langsung menggantikan air. Itu juga otomatis alat itu juga sudah bisa menggantikan fungsi dari dripping water ataupun gantian air 10% per day tadi. Karena dia juga sudah otomatis adanya penyegaran air. Nah, jadi itu Om Sony selain tadi penyegaran air, ikan yang bergerak, Ya. lalu oksigen itu baik. Tapi yang paling penting adalah filter yang harus besar. Nah, ini. Filter yang besar dan kuat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak memiliki filter yang mumpuni, sebaiknya kita pelihara koi yang nggak terlalu muluk-muluk lah gitu ya. Kita pelihara yang dalam jumlah yang tidak terlalu yang padat selayaknya. gitu ya. Terus juga makan ya nggak perlu opsional ya, bukan nggak perlu optimal maksudnya, tapi dia bisa tumbuh dengan dengan wajar
Ya. Ya mudah-mudahan sih karena kecintaan kita dengan ikan itu bisa ikan memberikan timbal balik pada kita, dia bisa tumbuh dengan baik dan siapa tahu juga bisa Nah. besar. Iya, jadi kurang lebih begini ya teman-teman Koispedia. Kita ada banyak opsi gitu dalam hal memelihara koi. Kita mau menikmati koi itu dengan cara yang bagaimana, itu ada banyak gitu. Bisa tadi dijelaskan dengan cara yang sophisticated, dengan semuanya serba bagus, serba tersedia untuk tujuan koi yang jumbo, tujuan koi show, itu bisa gitu. Tapi juga bisa hobi koi ini dinikmati dengan cara yang katakanlah sedang-sedang, atau bahkan yang cukup minimal pun bisa. Nah, tinggal kita sebagai penghobi ini menempatkan posisi kita di mana. Apakah kita ingin naik kelas misalnya, atau kita cukup puas dengan hasil yang ada. Semuanya sah dan semuanya boleh dilakukan. Kira-kira seperti itu ya, Pak Data ya. Jadi artinya kegembiraan itu tidak berkurang oleh misalnya kualitas ikan gitu ya. Tidak tidak terkotak-kotak seperti itu, tapi tetap bisa ikut. Yang penting hobinya tetap terus jalan. Itu yang paling penting. Gitu. Nah, ini tadi sudah beberapa saran-saran yang diberikan oleh Om Data, Om Slamet. Saya juga masih ada satu topik ya. Ini tentang yang tadi saya janjikan tentang koi yang berpunuk. Ini ada kaitannya nggak koi berpunuk dengan koi jumbo sebenarnya? Tapi boleh nggak saya kasih tambahan lagi nih untuk Oh, boleh. Oke, untuk sebelum yang kita apa, ke situ. untuk yang tadi misalkan teman-teman ada yang memiliki kolam yang tidak terlalu besar ya, atau tidak memiliki filtrasi yang Memadai gitu ya. mumpuni, saya rasa dengan kita lebih baik memelihara ikan jantan. Oh, oke. Nah, Karena menarik nih. Ikan jantan itu selain di mana-mana yang namanya makhluk hidup, jantan biasanya lebih indah ya, warnanya lebih cerah. Makanya ikan jantan itu sebenarnya relatif tidak terlalu membutuhkan color food dibandingkan female. Karena warnanya dia Karena sudah warnanya dengan memang sudah lebih terang ya. lebih terang. Cuman memang ikan female ini diberi kelebihan body conformation. Oke. Ya kan, makanya orang-orang lebih cenderung milih female. Tapi sebenarnya milih male itu juga menarik. Lalu juga ada teman-teman yang bilang, kalau saya pelihara male, kenapa kok cepat kalah dengan female gitu. Karena saya memberi gambaran begini ya, kalau ikan male itu dia makan itu punya habit yang hit and run. Jadi dia nyaplok ikan makanan, Terus? dia turun ke bawah, berenang-berenang. Oh, oke. Jadi begitu selanjutnya. Sementara entah kenapa female ini kesannya punya nafsu makan yang lebih besar. Jadi sekali jadi naik, dia bisa makan terus, itu seperti Pac-Man. Oh, Jadi, oke. begitu mereka jantan naik makan bareng sama yang female, yang jantannya turun berenang-berenang ini masih makan. Nah, jadi memang akhirnya begitu. Jadi misalkan seperti tadi gambaran optimum 3% tadi, dan 3% yang kita berikan ke ikan-ikan itu dalam kolam itu, bisa jadi si female itu makan akhirnya 5%. Sementara si jantan itu hanya kebagian 1%. Nah, itu Oke. makanya kenapa kalau dalam satu kolam ada ikan female dan male, ikan male itu akan Kalah cepat besar ya. besar. Oke. Coba kita bayangkan jika semua itu ikan male, jadi sama-sama naik, Oke. turun, berenang. Jadi yang 3% itu tepat sasaran, 3%. Oke. Jadi ya itu aja, bahwa memang untuk teman-teman yang memang ikan kolamnya tidak terlalu besar, ya baiknya memilih. Juga toh pun kadang-kadang saya melihat dia pengen female, sementara dia sendiri juga tidak bisa membedakan ikan female dan ikan male. Itu kan jadi masalah tersendiri akhirnya kan. Betul. Gitu. Terus yang yang kedua juga kadang-kadang saya juga pernah nguping lah gitu, di suatu dealer ada pengunjung, dia sibuk ingin milih ikan yang female dan dari breeder yang punya bloodline yang jumbo gitu. Jadi dia pokoknya pengen bloodline bagus dari Sakai tapi female. Begitu saya tanya, Pak, berapa kolamnya kapasitas? Ternyata hanya 3 atau 5 ton gitu. Oke. Bagi saya itu ya apa yang tadinya diharapkan takutnya tidak didukung dengan apa yang kenyataan yang ada di rumahnya gitu. Oke. Jadi ya kalau saran saya, kalau mau yang kolamnya tidak terlalu besar, filter juga tidak terlalu mumpuni, ya
memelihara semua male itu satu alternatif lah gitu. Oke. Bisa dicoba gitu. Ya, menarik. Pak Slamet juga membedakan gitu kolam untuk male, kolam untuk female atau gimana Pak? Seharusnya gitu. Seharusnya gitu. Berarti nanti cita-citanya akan ke sana juga gitu. Tadinya udah begitu, tapi berantakan lagi. Karena beli lagi kan. Beli lagi. Jadi betul. Walaupun ikan male jantan ini makannya hit and run, itu bisa kita akali. Dia bisa memiliki badan yang tetap bagus, body conformation bagus. Ngakalinnya adalah dengan cara satu kolam isi male semua. Oh, female. Itu juga bagus. Jadi betul kalau semuanya male, memang makannya bagus juga. Itu ikan male pun bisa bodinya bisa gede. Makanya kalau kita di show-show kita ada pernah bilang male berbody female. Female, oke. Jadi secara itu kelamin dia jantan, tapi bodinya kayak female. Nah ini memang ada beberapa sebab. Tetapi salah satu sebabnya adalah betul biasanya ikan itu ditaruh di kolam-kolam male dan bodinya memang susah lah kalau mau nyari 85, 90 male sulit. Tetapi kalau male itu kalau cuma cari bodinya yang bagus 70, 75 itu dapat. Masih ada ya. Bagus. Gitu. Okay. Nah ini seperti omongan Pak Data ya, kalau kolamnya cuma bahkan kalau kolamnya 20 ton pun 15 ton pun dengan isinya male 65 cm, 55 cm, body confirmation-nya bagus, itu bagus. Dan male itu enaknya kalau untuk saya nggak usah buang telur. Karena ikan female ini kalau udah gede mesti buang telur. Buang telurnya nggak sukses, dia mati. Iya. Nanti buang telurnya nggak rata, nanti perutnya benjol sebelah. Iya. Nah, male kita nggak punya problem. Iya. Kemudian warnanya biasanya lebih bagus. Warnanya lebih bagus. Memang masih dibilang skinnya kalah sama female, ya oke. Tetapi kan kalau show, karena saya suka show, ada juga male champion. Nah. Jadi ada sesuatu yang dikejar lagi. Iya, betul. Male champion. Jadi asik. Saya kenal penghobi Bandung Pak Hartono. Itu memang dia koleksi semua male. Semua male. Jadi pelihara ikan koi male pun asik. Dan jangan salah, male body female harganya tidak kalah mahal. Tidak kalah mahal. Nah itu pantas dicatat itu ya, pantas dicatat. Jadi betapa hobi koi ini punya banyak sisi untuk dinikmati ya. Entah itu yang female, entah itu yang male, semuanya adalah pilihan gitu ya. Jadi salah kalau dikatakan hobi koi ini terkotak-kotak gitu ya. Artinya semua segmen bisa dimasukin. Itulah yang salah satu kenapa hobi koi ini tetap menarik gitu ya, dinikmati gitu. Karena ada banyak sisi yang bisa dikupas. Nah, saya akan lanjutkan ke topik yang kedua tentang koi berpunuk. Karena sebagai pengelola majalah Kois, ada banyak pertanyaan yang masuk tentang tema yang satu ini ya. Mau pilih koi yang dari kecil punya punuk, atau yang nggak berpunuk, atau yang sudah gede punya punuk, atau yang nggak berpunuk. Mana penilaian yang benar tentang koi berpunuk? Kita tanya ke ahlinya. Pak Slamet sebagai penghobi gimana Pak tentang koi berpunuk cerita Pak? Dikit nih. Dulu waktu saya mulai hobi 2010, saya itu dikasih tahu salah satu syarat ikan jumbo. Oh, pikiran saya jumbo tuh wah udah gede gitu. Berpunuk. Berpunuk. Jadi kalau berpunuk pasti jumbo. Tapi karena waktu saya bilang kalau waktu 2010 45 cm pun untuk saya jumbo. Ya pasti ikan yang berpunuk itu semua jumbo. Semua jumbo ya. Tapi waktu saya mulai ke 60 cm, 65 gitu, saya menemukan berpunuk tuh ada yang malah nggak bisa sampai 65 cm. Oh, Malah ada ikan yang tidak berpunuk tapi 65 cm. Iya. Di situ saya mulai ragu apakah berpunuk itu bisa jumbo dengan kategori tadi tuh pada punya kategori jumbo champion. Iya. Apalagi sejak saya udah mulai melihat ke Jepang, kayak lihat-lihat majalah-majalah. Termasuk mimpi kita penghobi adalah melihat itu ikan Grand Champion Jepang tuh. Iya. Saya menemukan bahwa banyak juga Grand Champion yang udah gede-gede banget, kok punuknya nggak ada. Iya, betul. Jadi kalau saya sebagai penghobi saya mulai ragu sebetulnya, apakah betul berpunuk itu akan berjumbo seperti itu. Jadi saya juga pernah, cuma kalau saya sih memang nanya-nanya aja. Ya beberapa kalau saya nanya breeder, punuk pasti jumbo nggak? Mereka bilang
nggak selalu. Nggak selalu, oke, nggak selalu. Saya pikir ya mungkin ditanya lagi Pak Data. Oh, iya. Silakan Pak Data. Nggak selalu kata breeder. Jadi berpunuk nggak selalu jumbo. Itu breeder yang saya tanya ya. Iya. Karena kan saya kan mau beli. Iya. Atau dia ngomongnya karena pengen ngelakuin yang nggak ada berpunuk. Iya, bisa. Iya kan? Bisa begitu, Pak. bisa. Ya, karena dia mau ngelakuin Iya. tidak berpunuk kan itu. Tapi kan mungkin kalau Pak Data bisa ngelihat dari sisi yang lain. Ya Pak Data juri kois, ngelihat. Nah, gimana? Apa jangan-jangan kalau jumbo nih kalau berpunuk itu penilaiannya lebih banyak gitu daripada yang tidak. Nah, kayak begitu. Berpunuk ada nilai plus. Tambahan. Silakan. Jadi memang saya rasa yang namanya punuk atau istilah jitai tadi ya. Jitai. Untuk ikan-ikan besar itu merupakan salah satu fitur yang memang dihargai dan diinginkan sebenarnya. Oke. Kenapa? Karena apalagi untuk koi jumbo ya, dengan adanya punuk itu dia akan menambah power. Kelihatan strong. Bodinya Strong, itu ya? nambah power. Ya. Jadi untuk ukuran-ukuran ikan ya 60 cm ke atas, 55 cm ke atas lah. Menurut saya power is a must. Jadi body yang Oke. besar itu memang harus direpresentasikan dalam oleh sebuah koi, oleh seekor koi. Nah, tapi punuk bukan hanya sekedar punuk, dia harus diimbangi juga. Apakah kepalanya juga cukup besar, apakah badannya cukup panjang gitu ya. Oh, oke. Jadi Ya. karena kepala yang terlalu mengerucut juga akhirnya terlalu kecil gini ya. terus dengan punuk yang besar tinggi itu gitu juga. terlalu bagus Iya. untuk body shape-nya ya. Makin terlihat tidak imbang gitu ya. Nah, Oke. kita kadang-kadang melihat ada ikan yang kepala atasnya itu datar, lalu berpunuk, itu juga kurang bagus karena shapingnya itu kan harusnya kepala itu ada cembungnya baru dia Iya. ada punuknya. Oke. Nah, lalu tadi apakah prosentase komposisinya dengan badan itu apakah seimbang apa tidak? Oke. Karena memang yang body yang bagus itu walaupun powerful dia harus berbentuk semacam kayak torpedo. Karena kadang-kadang kalau badan terlalu pendek tapi berpunuk, badannya itu malah jadi kayak Makin parah gitu ya sih. terlihatnya ya. Nah, jadi kayak American football gitu. Oke. Justru Ya, itu ya. dalam penilaian koi itu juga malah termasuk kategori body yang tidak bagus. Oke. Jadi berarti yang dilihat berpunuk atau tidak nih overall dulu. Overall dulu. Dan itu Oke. tadi saya bilang boleh berpunuk tapi memang harus sesuai dengan ukurannya dan juga dengan komposisi badannya. Kepala, panjang badan, dan punuknya apakah dia memiliki komposisi yang memang dianggap ideal dalam sebuah penilaian show. Oke. Ya. Jadi Menarik. kalau menurut saya berpunuk mungkin ciri, tapi belum tentu jumbo. Kalau saya sih lebih setuju belakangan saya mulai ngerti. Cuman karena penghobi ya pakai perasaan. Saya lihat ikan yang jumbo itu yang makannya banyak. Nah, biasanya ikan yang banyak itu makan itu biasa mulutnya besar. Nah, biasa kalau ikannya mulutnya besar, kepalanya besar. Makanya kalau ikannya kepalanya kecil, mulutnya kecil, makannya nggak bisa banyak. Itu biasanya nggak bisa jumbo. Jadi kalau saya kadang-kadang kalau ke dealer, saya ngintip dulu tuh. Ngintip kalau lagi kasih makan. Nah, kalau di dealer itu lagi dikasih makan, ada ikan yang makannya nggak turun-turun. Nah, itu biasanya jumbo. Tapi kalau ikan itu cuma makan lari gitu, itu biasanya nggak bisa jumbo. Oh, oke. Jadi kalau saya itu, karena saya juga dapat dari teman itu, tungguin ikan itu. Tungguin pada waktu dikasih makan. Waktu dikasih makan, ada ikan, beberapa ikan yang kalau makan nggak mau turun lagi. Jadi di atas, Di terus ya. atas, itu kayak Makan. vacuum cleaner. Kita Pac-Man, bilang, gitu. Yang lain juga kemana? Nah, ini biasanya. Tapi kalau saya lihat lagi, ikan yang seperti ini memang biasa mulutnya besar, Kepalanya besar. Kepala besar karena mulutnya besar. Ya. Tapi kalau masalah body confirmation, saya pikir itu nanti kita bahas topik yang lain karena itu kan penilaian body confirmation Nah, kan. iya. Oh, terima kasih Jadi kalau sekali. menyambung apakah punuk itu bisa besar ya? Memang saya suka membaca ada penjual-penjual koi yang tagline dari promosinya itu punuk, Iya. jumbo gitu. Ya. Iya. Nah justru saya mau menyampaikan di sini bahwa
yang berpunuk ini tidak menjamin jadi jumbo. Justru kalau dia berpunuk terlalu awal, itu menandakan bahwa pertumbuhan untuk memanjangnya itu sudah mulai melambat. Oke. Jadi dia ke samping atau ke atas. Itu kira-kira di ukuran berapa, Om Data? Sebaiknya kalau menurut saya berpunuk itu ya harus di atas 50 cm ke atas lah. 50 cm ke atas. Dan itu lagi sekali lagi ya harus dia apa namanya ya, ditunjang dengan bentuk bodi bentuk ke belakangnya. komposisinya itu. Oke. Mungkin ya ukuran 40 juga ada yang sudah berpunuk. Sepanjang dia memang di Seimbang gitu ya, body seimbang, conformation ya. punya buksu yang tebal itu juga. Bagi saya tidak berani bilang bahwa ikan itu tidak bisa jumbo karena bukan ciptaan Tuhan. Mungkin saja bisa, cuman secara persentase kecil. Oke. Nah, menarik sekali pembicaraan kita hari ini ya. Sebenarnya masih banyak topik yang mau dibahas gitu. Tapi untuk yang awal bolehlah segini dulu untuk pancingan. Jadi teman-teman Koispedia semuanya kalau misalnya tertarik untuk topik-topik yang lain, silahkan kirim ya. Bisa silahkan komen di bawah ini. Kalian kirim aja, nanti kita akan berusaha bahas gitu ya. Apa-apa yang menarik, bahkan sesuatu yang sangat baru pun oke, kita akan bahas dengan senang hati. Karena Kois ini lagi-lagi memang wadah untuk penghobi, baik itu penghobi baru maupun yang sudah advance. Kadang-kadang yang sudah advance ini lupa gitu, jadi perlu diingatkan lagi. Nah, Kois punya banyak narasumber yang kompeten, seperti juri, nanti kita juga akan hadirkan juri-juri yang lain. Jadi, tunggu terus Koispedia. Silahkan usul, silahkan komen yang menurut kalian menarik. Moga-moga kita bisa membahasnya di tayangan selanjutnya. Sampai ketemu, Koispedia. Yang awam jadi paham. Yang awam jadi paham.